Di balik ruang-ruang sidang yang megah dan penuh ketegangan, pengadilan tingkat banding menjadi arena bagi pencari keadilan yang tidak puas dengan putusan sebelumnya. Proses ini menjadi krusial bagi mereka yang merasa ada kekeliruan hukum dalam keputusan pengadilan pertama. Banyak pihak berharap bahwa pengadilan tingkat banding dapat menjadi jalur koreksi yang efektif terhadap putusan yang dirasa kurang adil. Transparansi, profesionalisme hakim, serta kecepatan dalam menangani kasus menjadi beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Ketika kita mengadili suatu perkara, kita akan berhadapan dengan dua pihak. Satu pihak adalah dia yang puas terhadap putusan peradilan, dan pihak yang lain adalah pihak yang tidak puas. Untuk para pihak tentunya juga itu dianggap penting karena merupakan peradilan ulangan untuk memastikan adanya suatu kepastian, untuk memperoleh suatu kepastian hukum bahwa perkara yang diajukannya itu benar atau memang memperoleh dari segi hukumnya itu dinilai ulang oleh pengadilan. Jadi ada dua cara untuk mengajukan permohonan banding. Pertama secara manual, ya. Jadi para pihak datang ke pengadilan, kemudian menyampaikan keinginannya untuk mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk perkara pidana itu 7 hari setelah putusan diucapkan, untuk perkara perdata 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Cara kedua adalah secara elektronik. Saat ini hampir 100%, sudah 99% barangkali di seluruh Indonesia pengadilan itu telah menerapkan peradilan secara elektronik. Mereka tinggal memasukkan keinginannya ya melalui mengupload banding itu melalui sistem informasi perkara. Sidang perkara banding itu begitu perkara banding ini masuk melalui sistem informasi perkara di pengadilan tinggi karena sekarang ini sudah e-court ya, e-litigasi. Ketua pengadilan akan menunjuk majelis secara elektronik. Majelis akan menentukan kapan hari persidangan. Sebelumnya mereka mengadakan musyawarah, membaca berkas dan sebagainya. Kemudian mereka akan melakukan persidangan. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum. Persidangan setelah diucapkan putusannya, panitera akan mengupload putusan itu ke sistem informasi perkara. Panitera akan menandatangani, memberitahukan kepada pengadilan pengaju ya, pengadilan yang mengajukan banding tersebut. Nah, kemudian pengadilan akan memberitahukan kepada para pihak. Para pihak akan kemudian bisa mengikuti persidangan itu. Jadi sangat simpel dan tetap transparansi kita jaga dengan baik. Pertama, seringnya para pihak ini tidak menggunakan kesempatan banding secara baik waktu artinya. Tadi kan saya katakan bahwa untuk mengajukan permohonan banding ini ada batas waktunya. Jika perkara perdata adalah 14 hari, jika perkara pidana 7 hari. Nah, ini kadang-kadang terlambat. Jadi keterlambatan dalam mengajukan permohonan banding ini kan sebetulnya sangat merugikan. Kesempatan untuk menguji ulang putusan pengadilan negeri itu menjadi hilang. Secara teknis ya, dari pengadilan negeri atau pengadilan pengaju itu kelengkapan berkas tidak lengkap. Yang dikirim kadang-kadang terlewat, misalnya ada surat kuasanya terlewat, izin beracara terlewat dan sebagainya, sehingga ketika kita memeriksa itu kita mesti harus cari-cari lagi bukti-buktinya juga tidak lengkap. Dan tantangan yang saat ini kita hadapi berkaitan dengan e-litigasi atau peradilan elektronik adalah pengiriman, karena pengiriman itu kan secara elektronik ya. Jadi kadang-kadang kita menerima berkas di mana bukti-buktinya tidak terbaca. Pengadilan tingkat banding tetap menjadi harapan utama bagi mereka yang mencari keadilan. Meski ada berbagai tantangan, dengan reformasi yang tepat, lembaga ini dapat terus meningkatkan kredibilitasnya dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.